Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Diva Wijaya Rahma dengan NIM 21014220089. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita pendek karya Masdar Zainal dengan judul Namaku Yuri. Cerita pendek ini sangat menarik, oleh sebab itu teman-teman, dengarkan dan simak sampai habis ya. Namaku Yuri. Semula aku hanya sebuah patung lilin yang dipahat seorang lelaki yang patah hati. Akulah satu-satunya patung paling sempurna yang pernah ia pahat. Patung yang ia serupakan dengan wajah seorang gadis cantik yang ia gilai. Ia memahatku tepat pada hari ulang tahun gadis itu. Dan pahatan terakhir adalah pada bagian bibir. Selesai tepat pukul 3 dini hari. Ini adalah bagian tersulit dan ini bagian terindah. Oh, bagaimana Tuhan menciptakannya. Pukul 3 dini hari lebih beberapa detik. Lelaki itu memasang wig yang sudah ia siapkan. Lantas mengusap bibir patung pahatannya, mengoleskan lipstik merah muda, sewarna bibir alami, dan menyesapnya. Seperti orang lupa diri, warna merah muda itu pun berpindah ke bibir lelaki itu. Selamat ulang tahun, sayang. Bisiknya. Selamat hari jadi. Gadis itu bernama Yuri. Aku tahu nama itu karena ia juga memberiku nama itu. Yuri. Kulitnya selembut krim susu dan matanya sesipit biji kuaci. Nenek buyut Yuri adalah perempuan Jepang dan karenanya Yuri memiliki sedikit aroma Jepang. Aku tahu seperti apa Yuri ketika lelaki itu membawaku ke depan cermin. Sempurna. Kau sempurna. Gumamnya. Iya, sempurna. Aku memang sempurna. Aku tahu perihal nasab keturunan Yuri karena lelaki itu menceritakannya padaku. Lelaki itu tahu segala sesuatu tentang Yuri, seolah ia ibu yang melahirkannya atau sosok yang menciptakannya. Lelaki itu kerap mengajakku bercakap tentang apa saja, tentang dunia dan kehidupan, tentang kisah-kisah yang tak dikenal, tentang cerita romantisme yang dangkal. Tapi cerita yang paling banyak yang ia ceritakan adalah cerita tentang Yuri, cerita tentang diriku sendiri. Kau tahu, Yuri menyukai kenanga. Ia menatap wajahku, tepat di mata. Dan aku pun jadi menyukai kenanga, padahal aroma kenanga selalu membuat kepalaku pusing. Aku tahu, diam-diam Yuri suka memetik bunga kuning muda itu dari pohon kenanga kerdil di tikungan jalan dekat kampus. Pohon itu hampir mati karena tak ada yang mengurus, maka diam-diam pula aku selalu membawa botol air mineral dari rumah dan menyiramkannya ke pohon itu setiap kali melewatinya. Bunga itu harus tetap mekar untuk diriku. Lelaki itu tampak bangga, seperti kuncup yang mengembang oleh sinar matahari pagi. Setiap kali bercerita tentang Yuri, ia memang selalu bangga. Seolah semua hal yang ia lakukan secara diam-diam itu akan membantu Yuri. Aku benar-benar tak paham. Cara lelaki itu mengagumi Yuri membuatku berpikir bahwa jatuh cinta berarti jatuh tolol. Maukah kau menikah denganku, Yuri? Suatu ketika, tiba-tiba lelaki itu berlutut di hadapanku dengan sebuah cincin dan setangkai mawar. Sejak pertama aku sudah menduga lelaki itu gila. Kita akan menikah dan memiliki 3 anak. Ungkapnya lagi. Kita akan membangun rumah di perkampungan di kaki gunung. Kita akan beternak itik dan memelihara koi. Kita akan menanam mentimun juga paprika. Apa kau mau menikah denganku, manis? Lelaki itu menciumku, mencium bibir patung yang bisu untuk kesekian kalinya. Tentu saja aku hanya diam, aku hanya seonggok patung yang naas. Ia memang kelewat bodoh. Dan ia seorang pengecut sejati. Ia mengagumi Yuri dari kejauhan dan tak pernah berani mendekat. Ia tahu segala sesuatu tentang Yuri, tapi Yuri bahkan mungkin tak tahu siapa namanya.
Ia lebih menyedihkan dari seekor pungguk yang merindukan bulan. Ia lebih menyedihkan dari perumpamaan apapun. Setiap hari lelaki bodoh itu membawa sesuatu yang berhubungan dengan Yuri dan menyematkannya di tubuhku. Entah kalung, gelang, cincin, dan pakaian yang sama dengan yang dipakai Yuri, mengubah tatanan rambut, dan seterusnya. Hari ini Yuri mengenakan pita yang serupa bunga ilalang di rambutnya. Cantik sekali. Aku sudah mencari pita yang seperti itu kemana-mana, tapi tak mendapatkannya. Aku minta maaf. Untuk kesekian kali pula, lelaki bodoh itu berkata padaku. Dan aku tetaplah patung, yang terus bisu namun terus tersenyum. Lelaki itu merancangku begitu. Terus tersenyum. Senyum yang terinspirasi dari senyuman seorang bidadari bernama Yuri. Dalam hitungan tahun, aku menemani lelaki bodoh itu. Dan aku tak tahan lagi. Aku menyesal menjadi patung yang bisa memikirkan sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, tapi tak bisa bergerak ataupun mengatakan sesuatu. Barangkali keadaanku sama menyedihkannya dengan lelaki itu, lelaki yang memahatku. Hingga suatu malam, setelah hampir seharian tidak menampakkan muka naifnya, lelaki itu pulang dengan langkah terseret dan raut muka menyedihkan. Ia berdiri di hadapanku dengan tatapan mengerikan. Matanya seperti sepasang samurai yang siap menebas leherku, mencincang tubuhku. Lalu ia berkata, "Kau mengkhianatiku, Yuri, kau mengkhianatiku." Dengus napasnya penuh kekecewaan. Aromanya berkelebat dendam. Rupanya hari itu Yuri dipinang seorang lelaki Jepang yang tampan dan tidak pengecut. Konon lelaki itu akan segera memboyong Yuri ke Jepang. Mereka berencana menikah pada bulan-bulan ketika sakura bermekaran. Membayangkan hal-hal indah seperti itu terkadang membuatku ingin hidup menjadi manusia seutuhnya dan bukan hanya seonggok patung. Lelaki pengecut itu tahu semuanya dan ia menceritakannya padaku. Lelaki Jepang itu yang merebut Yuriku, ia membawa lari dariku. Yang membawamu lari. Kenapa kau diam saja, Yuri? Bicaralah, katakan sesuatu. Ia sudah gila dan semakin gila. Aku menatapnya penuh kejauhan. Saat itu aku berharap tubuhku meledak dan penderitaanku sebagai patung segera berakhir. Aku menyumpahi lelaki itu. Yuri bukan milikmu. Kau hanya lelaki tolol, kau tak pantas untuk Yuri. Bahkan aku yang seonggok patung yang tak bisa apa-apa ini takkan sudi menerima lelaki menyedihkan sepertimu. Tuhan memberimu banyak waktu untuk mengenal Yuri lebih dekat dan mengungkapkan perasaanmu. Dan kau malah memilih berbicara dengan patung sepanjang hari, sepanjang tahun. Apa itu namanya kalau bukan tolol? Sebaiknya kau pergi saja ke neraka. Dengan air mata yang membasahi wajahnya, tiba-tiba ia mengangkat tubuhku, membaringkanku di atas ranjang. Woi, ingatlah, aku masih patung yang tak bisa menolak apapun. Laki itu menangis sambil terus memandangiku, memelukku, menciumku. Bibirnya bergumam, Yuri, Yuri, Yuri. Beberapa menit kemudian, ia beranjak entah kemana dan kembali dengan sebilah pisau pemotong kertas. Ia mengiris nadinya sendiri dan memeluk tubuhku lebih erat lagi. Darah meleleh membasah dadaku, tepat di tempat hati seseorang tersemat. Tempat segala sesuatu terasa. Laki itu pernah bilang, disitulah tempatnya. Sebuah benda berwarna merah tua. Benda yang acap kali menyengsarakan manusia, seperti dirinya. Aku tak berkutik, diapit dengan lelaki itu. Hingga pada detik kesekian, pelukan lelaki itu melonggar. Ia terkulai tanpa daya, memeluk patung pahatannya, memeluk Yurinya. Ketika lelaki itu menghembuskan nafas terakhirnya, udara hangat dan panjang seperti berkelebat menyentak pipiku. Sesuatu mulai menghentak, mendesak, memasuki tubuhku. Aku tergagap, sesuatu yang hangat menyembul di antara mulut dan ujung hidungku. Apa aku menghembuskan nafas pertamaku? Apakah ini yang disebut bernafas? Tubuhku menghangat,
seperti tanah basah yang dirayapi matahari pagi. Darah lelaki itu melekat di tubuhku. Partikel-partikel paling kecil mulai meresap ke kedalaman perlahan-lahan. Dan sesuatu di balik dadaku mulai berdetak. Cuping hidungku mulai mengendus. Sepasang tunggaiku mulai menggeliat. Jari jemariku mulai bergerak. Kedua mataku berkedip. Dan Yuri, aku pun mulai bisa mengatakan sesuatu. Namaku Yuri. Aku bangkit menyingkirkan lelaki itu dan beranjak ke depan cermin. Aku tak percaya. Aku bisa menyentuhnya. Menyentuh tubuh itu. Mata itu. Bibir itu. Aku pun berujar lagi. Kau Yuri. Namamu Yuri. Ya, kau Yuri. Namamu Yuri. Dan aku mengagumimu. Selesai. Wah, menarik sekali bukan cerita pendek tadi? Dari cerita itu kita dapat mengambil nasihat untuk teman-teman yang sedang mencintai dalam diam. Kawan, aku tahu bahwa menyimpan perasaan itu bisa terasa seperti berlari menuju jurang yang dalam, takut akan kemungkinan tertolak. Aku juga paham betapa sulitnya untuk membuka hati dan mengungkapkan isi yang terpendam. Tapi kawan, coba dengarkan, ada sedikit nasihat dariku. Kau mungkin berpikir bahwa tidak mengungkapkan perasaanmu adalah cara terbaik untuk melindungi diri. Namun, mungkin ada cerita yang indah namun terkubur dalam ketakutan. Tidakkah kau tahu bahwa dalam diam kau merelakan dirimu tenggelam dalam lautan penyesalan yang takkan pernah bertepi? Aku ingin kau tahu bahwa keberanian bukanlah tentang kemenangan, tetapi tentang upaya. Bahkan jika akhirnya kau menemui kegagalan, setidaknya kau telah memberanikan diri untuk mencoba. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup, tetapi menyesal karena tidak pernah mencoba adalah bagian yang terlalu berat untuk dipikul. Maka dari itu, aku berharap kamu tidak akan pernah membiarkan ketakutan menghalangi langkahmu untuk menuju kebahagiaan. Ungkapkanlah perasaanmu dengan bijaksana, karena diam tidak akan pernah bisa menerima jawaban. Sekali lagi kawan, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam keheningan. Cinta bukanlah beban yang harus ditanggung sendiri, tetapi panggilan untuk berbagi kasih. Sekian yang dapat saya ceritakan, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.